bedanya nggak? Rasanya kayak sama aja deh. Hah? Sama aja, coba minum lagi deh. Masa sama aja sih? Sama air mineral biasa, sama aja? Ada manis-manisnya. Ada manis-manisnya? Oke, coba yang ini ya. Tukar sama punya aku. Mbak, mau coba nggak? Enggak ya? Dicoba ya? Oke, beda nggak? Iya ya, beda. Beda apanya nih? Kalau ini manis, kalau ini enggak. Oke, nih. Tapi beneran loh. Dia beneran nih ya? Iya. Oke, nih Uli ini baru aja mencoba beberapa macam jenis, beberapa macam air mineral. Nah, ada juga air mineral, ada lagi air alkali. Udah pada dengar belum? Ada yang tahu nggak di sini air alkali? Geleng-geleng. Booming loh padahal promonya. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ada yang bilang bisa menyehatkan tubuh, rasanya ada manis-manis dikit katanya. Masa ada yang nggak tahu sih? Nggak tahu semuanya. Nah, makanya ini dia. Marilah kita saksikan liputan mengenai air alkali berikut ini. Air kesehatan atau yang biasa disebut air alkali, belakangan ini begitu populer di kalangan masyarakat Indonesia. Beberapa merek air alkali diolah melalui alat teknologi tinggi dari Jepang sehingga mencapai pH 8 hingga 9. Berbeda dengan pH air putih yang biasanya berkisar pada pH 7 atau netral. Air yang memiliki pH tinggi ini diklaim memiliki banyak manfaat kesehatan, seperti memperlambat proses penuaan, mengatur keseimbangan asam basa dalam tubuh, dan mencegah penyakit kronis seperti kanker. Namun benarkah demikian? Di samping itu, apakah air alkali aman dikonsumsi? Nah, itu dia nih air alkali. Apakah aman ya buat dikonsumsi? Betul. Tapi ini by the way tadi katanya air alkali. Gimana sih rasanya? Penonton di sini pernah nyoba? Ini nggak pernah katanya Mereka aja katanya pada nggak tahu. Pada nggak tahu air alkali ternyata ada ya. Pasti ingin tahu dong seperti apa air alkali itu. Nah, sudah ada di kita. Sekarang ya kita akan mengundang pakar kita. Langsung saja kita undang Dr. Wismandari Wisnu, spesialis penyakit dalam. Yeay. Dan satu lagi, ada Dr. Nusya, spesialis okupasi. Oke, Dr. Nusya, Dr. Wis, apa kabarnya? Halo Dr. Nusya. Nih dok, Iya. kita bakal ngobrolin mengenai air alkali yang sekarang sedang booming di pasaran nih dok. Sebenarnya dibilangnya katanya bisa menyembuhkan penyakit kronis, bisa bikin sehat. Pokoknya bikin selain segar diminumnya bagus untuk kesehatan. Terus katanya dok bisa membantu menurunkan berat badan loh. Padahal tadi kita nyobain kayaknya sama aja ya. Coba sekali lagi kita minum dulu. Saking ini ya, saking ininya. Tapi kalau bisa menurunkan berat badan, saya kayak mau konsumsi deh. Karena wanita ya pengennya langsing. Iya. Tapi bener nggak dok? Nah, Dokter Wisma, sebetulnya alkali ini apa nih dok? Ya kalau lihat namanya, saya sendiri nggak pernah coba, lihat pun belum pernah. Tapi memang pasti pernah dengar karena cukup banyak orang-orang yang bercerita tentang apa sih air alkali tersebut gitu ya. Kalau dari namanya aja alkali, berarti suatu kita ngomongin soal air yang mengandung pH yang tinggi. Tapi mungkin pada bingung ya pH itu apa sih gitu. pH itu adalah merupakan suatu apa ya kita ngomongnya keasaman di dalam tubuh kita, di mana harusnya sih ya kita cari yang netral gitu loh, bukan cari yang alkali. Jadi kalau gitu tubuh kita ini sebetulnya pH-nya apa nih dok? Netral, apa cenderung asam atau basa? Kalau kita ngomongin tubuh kita sih sebenarnya ada bagian-bagian yang asam, ada bagian yang sedikit basah dan ada yang netral gitu. Jadi memang sudah diatur itu supaya keseimbangan tubuh kita itu mekanismenya berjalan dengan baik. Memang sudah diatur gitu. Ada bagian yang asam kayak lambung, lambung tuh asam sekali gitu, sangat asam. Nah ini juga mengenai tentang lambung ini nih dok. Lambung itu kan memang sudah diciptakan asam biasanya. Begitu diminumin air alkali, apakah malah mengganggu barrier dari si lambungnya itu? Ya kalau kita bicara air alkali mungkin biar tahu dulu pH yang normal itu kan sekitar 7. Kalau air alkali itu katanya 9. Nah, ini dok. Pas banget. Kayak gini. Silakan dok. Ya, jadi kan yang normal tuh yang warna hijau ya, yang 7 ya. Tapi kalau kita ngomongin air alkali itu biasanya yang sekitar 10 ke atas, 9 ke atas gitu ya. Itu kalau kita ngomongin air alkali maksudnya yang kesini-sini. Lebih basah dok kalau gitu ya. Iya, lebih ke basah. Sedangkan kalau yang air biasa yang kita minum, yang mungkin dijual juga, yang bilang bukan air alkali, air biasa lah gitu ya, air mineral mungkin, itu pH-nya sekitar antara 5,5 sampai 6,5 biasanya ya. Lain-lain juga sih, tapi sekitar situ gitu. Oke.
Nah, dok, sebetulnya kalau kita minum air yang alkali, yang basanya tinggi atau pH tinggi, ini dampaknya apa dok ke tubuh kita? Kalau saya coba browsing juga ya, apa sih sebenarnya air yang alkalinya, yang katanya air alkali gitu. Mereka kan menganggapnya dengan diberikan air yang basah sehingga akan menetralisir ya misalnya yang di lambung gitu. Padahal itu sudah diciptakan di situ daerah yang memang harus asam gitu loh. Kalau dia nggak asam malah bisa terjadi gangguan keseimbangan gitu. Kenapa harus asam? Karena makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu harus dinetralisir dulu, harus ya kasarnya kayak dimasak dulu lah gitu ya di lambung, sehingga menjadi asam, kemudian masuk ke dalam usus. Nah di usus nanti berubah lagi jadi netral lagi, baru deh bisa makanya berarti gitu. Derajat keasaman di lambung itu memang diciptakan sedemikian rupa sehingga itu merupakan salah satu barrier kita ya dok ya. Iya betul, memang harus begitu. Betul, ya. Nah, ini ada mitos dan fakta mengenai air alkali. Minum air alkali memberikan Anda energi lebih. Nih, Uli tadi gimana? Energi langsung lebih nggak? Katanya kalau misalnya ngantuk ya, kalau udah minum air ini katanya bisa langsung seger. Kalau minum air mineral seger nggak? Seger juga sih ya. Apalagi disiram lebih seger ya. Nah, mungkin dokter Nusia bisa menjelaskan nih dok, bener nggak kalau air alkali bisa memberikan kita berenergi? Iya. Jadi barangkali tadi pada belum ngerti nih ya air alkali itu macam apa. Jadi sudah jelaskan oleh dokter sebelumnya bahwa air alkali itu adalah yang tingkat keasamannya tinggi. Jadi pH-nya lebih tinggi daripada 7. Dan memang standar air minum itu yang diperkenankan di Indonesia adalah antara 6,5 sampai 8,5. Jadi memang sedikit-sedikit alkali masih oke lah gitu. Tapi kalau dia alkali banget masuk ke dalam tubuh, kita tahu bahwa badan kita ini pinter. Kalau kemasukan sesuatu yang aneh, lah ini kok kelebihan gitu ya. Jadi badan kita ini pinter, jadi kita punya mekanisme buat, aduh kalau kelebihan mesti saya kurangin dong. Berarti si lambung tadi karena kemasukan bahan yang terlalu basah, terlalu alkali, maka lambungnya memproduksi asam lebih banyak supaya dia menjadi netral. Jadi kembali lagi dok. Jadi memang badan kita ini udah punya mekanisme yang jagoan banget deh dibikin dari diberikan oleh Jadi Allah. ini fakta atau mitos dok? Untuk coba energinya berarti lebih bagaimana berenergi. pendapat nih? Tapi sebenarnya katanya ya. Tapi kalau saya sih dari tubuh saya kayaknya lebih berenergi sih. Lebih berenergi. Dokter Wis gimana dok? Kalau mau dibilang benar ya benar, karena kan minum ya secara normal, secara alamiah ya orang kalau minum pasti akan ngerasa lebih segar. Sama kayak makan juga dok ya? Iya kayak ya apalagi orang yang lagi dehidrasi gitu, abis lari-lari kepanasan terus minum, ya pastilah segar. Jadi mau dibilang energi ya juga sih. Gitu. Prinsipnya adalah yang menambah cairan di dalam tubuh otomatis kita akan menjadi lebih berenergi. Oke, selanjutnya ini ada lagi dok. Air alkali tinggi antioksidan. Waduh, bagaimana nih dok? Dokter Nusia gimana dok? Kalau judulnya alkali itu kan lebih ke arah basah ya. Jadi kalau dibilang antioksidan juga berani nggak jawab mitos apa fakta? Nggak, saya pengen tahu pendapat awam dulu bagaimana. Tapi kalau saya barangkali yang lain fakta. Fakta? Karena katanya bagus buat kulit. Karena kan antioksidannya tinggi. Nah mungkin dokter Wisma bisa bantu dong. Bener nggak kalau kali ini mengandung antioksidan? Kalau kata-kata tadi Mbak bilang bagus buat kulit, saya akan bilang lagi iya fakta. Kenapa? Karena hidrasi, air gitu ya. Kalau kulit kita kering dikasih air tentu akan jadi lebih bagus. Apalagi kalau minumnya dengan kapasitas yang cukup ya, jangan berlebihan, jangan kurang, pasti akan baik di kulit gitu. Tidak Tapi harus air alkali. iya, tapi antioksidannya kalau ngomongin itunya rasanya sih ya kurang tepat ya gitu, karena itu ya air dengan basah, dengan yang kandungannya menjadi basah udah, tapi antioksidan rasanya sih kurang tepat. Air alkali mengandung oksigen yang tinggi. Nah, mitos atau fakta dok? Mitos atau fakta? Kalau itu pernyataannya cuma mengandung oksigen. Kalau pernyataannya seperti itu betul, semua air pasti mengandung oksigen. Karena semua air ya. Semua air ya dok ya. Semua air biasa itu mengandung oksigen. Iya, karena kalau mau ngomongin rumus kimianya kan ya memang ada oksigennya gitu kan, H2O, jadi pasti akan mengandung oksigen. Tapi kalau dibilang oksigennya tinggi, saya belum pernah ngetes sendiri ya gitu. Tapi sih kalau ngelihat iklan-iklannya mereka sendiri tidak mengklaim bahwa
kadar oksigennya tinggi. Karena kalau yang minuman dengan air oksigen yang mengandung tinggi itu lain lagi, ada lagi ntar. Oke. Nah, kalau gitu muncul pertanyaan, kan ada juga nih air oksigen tinggi. Iya. Nah, ini gimana nih dampaknya bagi tubuh? Bermanfaat atau tidak? Air oksigen tinggi kan sebenarnya kalau kita sendiri kayak tadi ya, semua itu harusnya seimbang. Apa-apa yang terlalu berlebihan juga tidak akan memberikan efek apa-apa ke tubuh kita. Karena tadi sudah dijelaskan, karena apapun yang masuk berlebihan akan dinetralisir juga oleh tubuh. Kalau kelebihan dibuang, bisa lewat paru-paru, bisa lewat ginjal, organ-organ yang memang fungsinya membuang hal-hal yang tidak diperlukan kalau kelebihan gitu. Oke, nah berbicara air nih dok, air alkali atau juga air kesehatan, ada juga pertanyaan dari Facebook. Boleh kita lihat? Yuk. Ini dia. Halo dok, nama saya Dahlia, umur saya 48 tahun. Saya ingin bertanya, saya sering meminum air kesehatan dan saya merasa badan lebih segar. Apakah efek medis dari air kesehatan tersebut ya dok? Terima kasih dokter. Oke, itu tadi nih dok, air kesehatan. Ada gunanya atau tidak? Silakan dok. Air kesehatan kayaknya tadi udah disebut-sebut banyak loh sebenarnya yang menurut mereka itu adalah air kesehatan. Misalnya tadi air alkali, kemudian air oksigen, kemudian air yang mengandung ion tinggi gitu ya. Saya nggak ngerti maksudnya air kesehatan tuh yang mana, tapi pada dasarnya semua air pasti akan membuat kita menjadi lebih sehat kalau kita minumnya kira-kira ya untuk yang orang dewasa itu sekitar 2 liter. Oke, Atau ini kebutuhan 18 per hari ini dok Iya, ya. Oke. jadi air itu buat orang itu ya, buat manusia itu sebenarnya lebih untuk hidrasi. Jadi lebih untuk memang jangan sampai kurang air karena kita tahu hampir 80% tubuh kita itu mengandung betul. air dan makin tua seperti saya ini makin kurang kandungan dokter airnya. enggak, masih terlihat Masih muda. muda, Dok. Hasil Mungkin dokter banyak minum air jadinya ya, jadi awet muda. bisa juga. Ya, jadi sebenarnya untuk konsumsi air ini kita memang butuh 8 gelas atau 2 liter Kira-kira sehari ya, ya. kalau kita bagi 2 liter tuh 8 gelas lah. Iya. gitu. Nah, berarti kita mesti bijak dok ya dalam mengkonsumsi air dan juga melihat berbagai macam promo-promo yang ada di masyarakat saat ini tentang air kesehatan. Betul. Intinya minum Betul. air biasa aja deh, udah murah, terus jelas membuat kita lebih segar Iya, gitu ya, betul. terus sehatnya ya jelas karena jadi nggak dehidrasi, lebih murah malah ya kan? Ini Uli di rumahnya air kesehatan. Air biasa sih. Air biasa. putih. Oke, air biasa tetap mencari cantik. Oke. Di depan kita sekarang ini ada berbagai jenis air. Kita tahu nih apakah alkali atau air biasa. Nah, kita bisa tahu cara mengetahuinya apakah ini asam atau basa menggunakan apa dok? kertas lakmus ya. Ini kita sudah sediakan. Nah, Kertas lakmus. Ini Oke. jadi orang-orang ntar suruh beli kertas lakmus gitu. Enggak dok, ini Enggak cuma ya? percobaan aja. Iya. Tes aja ya. Jadi nah ingat waktu mungkin masih kita bisa kedokteran. coba yang ini kali ya. Oke. Kita nggak tahu nih apa nih ya ceritanya Iya. ya. Kita nggak tahu ini air apa jenisnya dok ya. Kalau nggak tahu hati-hati karena kalau asam nggak bagus juga kena tangan kita, Oke. hati-hati. Jadi jangan Iya. sampai kena. Ya. Oke. Oke. Iya, ini kalau dia basah, dia akan berubah warna, dok ya. Iya. Menjadi warna lebih Lebih basah yang lebih ini. basah, berarti lebih ungu Iya, ya. betul. Iya, tapi ini ternyata tidak ungu, malah berwarna kuning. Berarti Ya, ini berarti itu asam. Oke. Ini jenis air yang asam. Oke. Coba dicium dulu wanginya enak ya. Bukan parfum bukan ya. Nah, Nah. ini sekarang nih dok, ini ada air dengan oksigen Iya, tinggi katanya. Betul. Mungkin bisa. Ya. Ya, ini coba ya kita buka. Apakah ini asam atau alkali? Coba dok. Ya, dituang saja. Oke. Oke. Nah, apakah ada perubahan warna? Oh, oke. Kayaknya ini agak berubah warna ya. Mungkin nggak begitu jelas. Oke. Iya. pH-nya netral mungkin kalau nggak Berarti ini berubah. Netral ya Netral. berarti ya. Iya. Oke. Nah, ini netral berarti ya juga bagus untuk dikonsumsi Betul. ya, Dok Ini ya. tadi air apa katanya itu? Oksigen tinggi. Oksigen tinggi. Jadi kalau yang dijual oksigen tinggi berarti pH-nya normal gitu pH-nya ya. normal, Kesimpulan oke. kita. Oke. Ya,
Dokter Nusya, dok, Ya. ini kan di masyarakat beredar tadi ya berbagai promosi air kesehatan. Tadi sudah dijelaskan bahwa sebetulnya air itu mesti bijak dalam konsumsi air. Nah, sebetulnya bagi masyarakat yang mungkin tidak berlangganan galon, air langganan atau masih menggunakan air sumur, ini bagaimana dok syarat air minum yang baik? Sebetulnya syarat air minum yang baik adalah mungkin kita bisa lihat secara fisik ya. Air itu kalau kita lihat harus jernih. Iya. Pertama, kemudian tidak ada endapan-endapan. Iya. Ketiga, tidak ada baunya. Keempat, tidak ada rasanya. Tidak ada rasanya ya? Dan tidak berwarna. Tidak berwarna. Nah, itu adalah Oke. yang mudah kita lihat dalam sehari-hari. Jadi Ya. kalaupun itu berupa air sumur, tidak apa-apa selama dia Ya. tidak mengandung logam-logam berat atau Oke, bahan-bahan baik. berbahaya. Dan lain. bagaimana dengan air galon? gimana dok? Iya. Maksudnya? Air galon ini kan banyak Oh nih iya, yang jadi kalau pelanggan air galon. air galon itu sebetulnya sudah ada syarat standar nasionalnya Iya. untuk air mineral. Jadi dia ada syaratnya, pH-nya harus antara 6,5 sampai 8,5, kemudian kandungan natriumnya sekian itu ada syaratnya. Oke. Jadi selama dia memenuhi syarat tersebut, berarti air mineral itu aman. Dan untuk tentunya dikonsumsi. nggak boleh mengisi ulang sendiri air Oh galon iya ya. tentu, Iya. sebaiknya. Yang suka kita lihat itu mungkin hati-hati kalau ngisi air galon itu kan ada lehernya tuh ya di atas ya. Pada saat mau ngisi ke mesinnya itu, kadang ya mungkin karena nggak ngerti, jadi dipegang gelasnya kemudian dimasukkan. Nah kebayang dong itu kan bekas tangannya gitu, itu akan masuk tentu ke dalam mesinnya. Jadi yang perlu diperhatikan juga kebersihan Oke. pada saat mau Iya. mengisi dispenser. Oke. Nah, dok, kalau gitu air alkali. antara air alkali dan air mineral biasa, mana yang lebih sehat untuk dikonsumsi masyarakat? Apa dulu? Ya, silakan Dokter Nusya. Ini sambil ini air alkali ya, nih ya, agak dok, sulit ya. juga ya karena memang promosi itu sangat gencar. Jadi malah bilang bahwa ini sudah diakui pemerintah, Iya. sudah merupakan alat medis yang Iya. dapat menyembuhkan, mengobati dan bisa menyembuhkan segala macam. Nah, kalau promosi-promosi itu berlebihan, saya rasa itu keliru. Ya, jadi Iya. mungkin dia ada manfaatnya, tetapi tidak seheboh yang dipromosikan lah begitu. Jadi kita sebagai masyarakat sehari-hari harus lebih jeli atau lebih apa namanya Bijak ya. bijak Iya. dalam Oke. memilih apa yang kita konsumsi Iya, sehari-hari. dokter Wisma mungkin ada tambahan dok? Kalau ditanyanya tadi mineral atau alkali, Iya. saya pilih mineral gitu Mineral. ya. Iya, Kenapa, saya Dok? pilih mineral. Walaupun sebenarnya bukan masalah mineralnya, tapi Iya. air biasa gitu. Kalau saya lebih memilih air biasa, karena kalau mineral kan yang di kemasan-kemasan gitu Iya. ya. Tapi yang pasti itu pH-nya normal. Iya. Kemudian mengandung mineral apa tidak, kalau buat saya pribadi itu tidak terlalu penting. Dan mungkin juga perlu dipertimbangkan buat yang nonton, Iya. perlu nggak sih penambahan mineral di dalam air? Sedangkan dalam makanan kita hari-hari, dalam buah itu pun sudah mengandung mineral. Apalagi kalau masih muda ini nggak perlu tambahan sebenarnya. Apalagi kalau Seperti kita kita, dok, ya, makanannya sebenarnya. lebih sehat. Apalagi kalau makanannya lebih sehat juga ya dok ya, banyak sayur, nutrisinya tinggi, cukup pasti juga banget, aman betul. ya. Oke. Jadi kalau air mineral itu memang kadang-kadang diperlukan Iya. pada saat kita kehilangan mineral dalam jumlah banyak. Oke. Seperti kita tahu kalau kita bekerja di tempat yang sangat panas atau butuh. habis lari maraton atau habis aktivitas fisik berat, maka kita banyak keluar keringat termasuk garam-garam ikut keluar bersama keringat. Nah, pada saat itu baru kita perlu air mineral. Jadi artinya bijaklah dalam mengkonsumsi air dan harus 2 liter atau 8 gelas sehari. Oke. Dan satu lagi, jangan tertipu dengan promosi macam-macam tentang kesehatan mengenai air kali. Yang pasti pelajari dulu dan bijak dalam mengkonsumsi air minum. Iya, betul sekali. Terima kasih banyak Dokter Wis dan juga Dokter Nusya, terima kasih banyak.